Pak Nanda, ada apa ini? Kok kan jedul? Assalamualaikum Mas Barit. Waalaikumsalam. Gimana ini kabarnya di rumah? Oh Pak, Kabarnya gimana ini di rumah? Alhamdulillah baik-baik aja Pak. Kalau Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah juga ini Bapak di rumah sehat sama keluarga. Minta doanya aja biar tetap sehat di rumah. Oh ya Pak, semoga kita semua sehat semua ya Pak. Walaupun harus Amin, amin. di rumah aja. Ya, ya. Menahan bosan ini, menahan diri dulu Mas Barit. Ya Pak, siap. Ini sedang apa di rumah? Kesibukannya? Apa nugas atau gimana? Sedang main game aja Pak. Menghilangkan stres di rumah. Main game? Oh, Oh ya Pak, mukanya di Bapak, rumah? benar Pak, muka Bapak nggak kelihatan semua ya Pak. Tolong di belakang Oh aja. ya. Maklum, Pak. Kameranya jelek. Nah ini Pak, koneksi buruk Pak, gimana ini Pak? Koneksinya buruk punya Bapak. Oh ya udah Oh kelihatan. ya, maaf. Sinyalnya jelek ini. Ya. Headset kok nyala. Oh, beli dong Pak, masa guru nggak bisa beli? Ya nanti beli. Eh, gini, Bapak mau ngobrol sama Mas Baru ini. Oh ya Pak, mau bentar Pak, koneksi buruk lagi Pak. Oh ya, Ya, ya Pak. begini Mas. Kemarin kan Bapak lihat-lihat data perkembangan siswa di sekolahan. Bapak juga lihat data kurang. Bapak lihat nama Mas Barit itu termasuknya data yang nilainya agak kurang Mas. Jadi di sini Bapak mau sedikit ngobrol lah, sedikit bahas kalau Mas Barit bahas sama Bapak di sini kita cari masalahnya, kita cari solusinya bareng-bareng. Gimana Mas Barit? Ada waktu? Oh ya Pak, saya ada waktu kok Pak. Tapi sebelumnya saya minta maaf, ini koneksi buruk ya Pak. Suara Bapak pecah-pecah sama wajah Bapak. Kadang hilang, kadang enggak. Oh, kayak entah Mas Barit ya berarti ngilang-ngilangan. Ya begitulah Pak. Agak bercanda nggak apa-apa ya Mas, biar nggak biar agak lebih akrab, nggak tegang. Enggak bisa diajak bercanda saya Pak. Enggak bercanda Pak. Oh iya udah. Bisa Pak, bisa. Saya masalah tadi, kita kembali ke masalah tadi. Iya Pak. Iya Pak, siap. Kalau boleh Bapak tahu, Mas Barit itu kalau sering telat, kalau sering bangun kesiangan itu apa di rumah suka begadang Mas? Atau bagaimana bisa disampaikan ke Bapak? Oh itu iya Pak, saya kalau malam sering begadang Pak. Ngapain begadangnya? Main atau mana Mas Barit? Ya kadang main ngumpul sama teman-teman. Kalau enggak ya paling di rumah main game Pak. Soalnya saya kalau tidur di bawah jam 12 itu nggak bisa Pak. Jadi tidur malam terus Mas ya? Malah sampai pagi Pak. Pagi? Ya Berarti tidurnya jam 12 gitu ya Mas? jam 12 ke atas Pak. Jam 1, jam 3 gitu Pak. Begitu. Kalau boleh Bapak tahu, Mas Barit itu kalau nongkrong sama teman-teman itu kegiatannya apa ya Mas? Kegiatannya positif atau kan apa Mas Barit?
kegiatannya biasanya ya ngumpul di pos ronda gitu pak, main kartu, ya bincang-bincang sama teman-teman di sekitar rumah lah pak. Oh, berarti nongkrong di kampung ya Mas ya, enggak terus dipanggil nongkrong lah. Iya pak, kalau tiap hari biasanya ngumpulnya ya cuman di kampung pak, tapi kalau pas libur itu biasanya ya main sama teman-teman luar pak, teman-teman sekolah. Mas Farid gadang itu tiap malam atau cuma beberapa hari sekali? Ya bisa dibilang tiap hari pak, kan saya nggak bisa tidur di bawah jam 12 malam pak. Berarti bisa dikatakan sering ya Mas Farid ini. Ya pak, sangat sering sekali. Kalau teman-teman nongkrong Mas Farid itu kebanyakan seumuran atau lebih tua atau masih sekolah seumuran Mas Farid? Ya bervariasi pak, ada yang lebih tua dari saya, ada yang lebih muda dari saya, ya begitulah pak, bervariasi. Berarti rata-rata masih sekolah ya Mas Farid ya? Ya masih sekolah. Kalau teman-teman Mas Farid kalau nongkrong sampai pagi ya gitu, apa sekolah tetap berangkat on time atau sering telat seperti Mas Farid? eh saya kurang begitu tahu sih pak, soalnya saya nggak pernah bercerita tentang masalah sekolah pak sama teman-teman saya. Ya Oh, mungkin juga ada yang sama pak. oh begitu. Soalnya kan Bapak juga dapat laporan, dapat informasi kalau Mas Farid selain sering terlambat di kelas ketika mata pelajaran itu dimulai, Mas Farid itu malah tidur, tidak mendengarkan penjelasan materi dari guru mata pelajaran gitu. Oh gitu. Terus Apa Mas Farid itu enggak merasa rugi atau merasa apa ya, merasa intinya rugi lah kalau meninggalkan materi yang disampaikan, kok malah ditinggal tidur gitu Mas Farid? ya sebenarnya saya juga merasa rugi pak, tapi kalau ngantuk ya gimana lagi pak. Oh gitu. Kapan hari kita tidur, jadi tidurnya mantap terus sejak kapan kalau boleh tahu? Semenjak remaja pak. Itu kalau Bapak tahu umur berapa ya Mas? Apa kelas berapa? Apa dari Sejak SMP pak, apa dari SMP kelas 2 pak. SM? Eh, Kejadian apa atau semenjak apa kalau masih ingat? Semenjak di itu pak, ada Piala Dunia 2014 itu pak, kan itu mainnya malam terus loh pak. Kebetulan saya juga suka nonton bola tuh pak, ya senang aja gitu, apalagi di kampung saya diadakan nobar. Nah karena nobar itu sampai sekarang saya tidurnya di atas jam 12 malam terus pak. Oh begitu. Tapi pernah nggak Mas Farid terus belum pas jam 12, sebelum jam 12 itu Mas coba lebih coba lampu dimatikan, terus coba merem di kamar gitu, dan pernah belum coba? Ya pernah pak, tapi ya kadang bisa tidur di bawah jam 12 malam, tapi pasti jam 1 itu ngelilir pak. Hilir bangun bangun pas tidur bangun gitu ya Mas? Iya,
Oh, jadi gini, waktu Bapak muda dulu juga nggak pernah ngalamin kayak Mas Farid dulu. Bapak dulu nganggapnya tidur malam itu keren, Mas. Sama teman-teman begadang itu Bapak anggapnya juga keren dulu itu waktu muda Bapak. Tapi dengan berjalannya waktu, Bapak anggapnya kok tidur malam itu nanti efeknya banyak. Bangun kesiangan, Bapak, dan jadi lemes, mata merah, melakukan kegiatan apapun Bapak juga merasa kurang fit, jadi sering sakit-sakitan juga, sering demam gara-gara tidur kurang malam, badan jadi kurang fit. Tapi juga efeknya banyak, prestasi juga, jadi pas pelajaran itu Mas Farid itu tertuju juga. Tapi Bapak sering begadang itu cuma nggak lama, Mas. Saya soalnya udah mulai sadar pas beberapa hari itu, udah mulai sadar, udah menganggap kalau tidur begadang itu juga nggak baik di badan, Mas. Apalagi tetangga saya juga sering sakit-sakit dan sering begadang, tapi dia umurnya lebih tua dari dulu waktu muda. Jadi mumpung Mas Farid belum terlambat, Mas Farid kan masih muda. Ya Pak. Mas Farid masih juga punya tanggung jawab belajar, tanggung jawab sekolah. Jangan sia-siakan jangan orang tua Farid itu. Mas Farid siapa? Bapak Mas Farid itu nyari uang banting pulang buat supaya Mas Farid itu bisa belajar dengan baik. Itu harapan dari orang tua Mas Farid. Kita dari Bapak tadi pembelajaran aja buat belajar Mas Farid. Mumpung Mas Farid masih muda, cobalah Mas Farid mulai dari sekarang belajar sebelum jam 12 boleh begadang, tapi nanti hari itu nanti juga berefek ke kesehatan Mas Farid. Kalau Mas Farid sudah bisa memperbaiki pola tidur, nanti efeknya Mas Farid badannya juga sehat. Dari ke sekolah juga pembelajaran itu bisa mendengarkan dengan sebelumnya, tidak ngantuk, dan konten itu bisa masuk semuanya. Kita juga belajar demi masa depan Mas itu, demi besok melanjutkan studi atau langsung Mas Farid ambil kerja, kan juga Mas Farid yang menentukan. Itu kan masuk tetap disiplin Mas Farid. Kalau Mas Farid dari sekarang aja gak berladang, ya kedepannya Mas Farid di dunia atau di dunia sekolah lainnya juga bahkan gini kurang disiplin, nanti efeknya Mas Farid di kehidupan selanjutnya, nanti di jenjang selanjutnya Mas Farid itu kurang percaya sama orang, jadi nyari kerjaan di depannya susah, jadi apa-apa susah gitu Mas. Itu kan seperti atau saran dari Bapak. Oh iya Pak, saya sadar sekarang, dan maksud Bapak juga baik mengingatkan saya agar saya lebih rajin lagi dalam belajar dan berusaha untuk tidur di bawah jam 12 biar di kelas itu saya tidak mengantuk. Insya Allah besok akan saya coba ya Pak saran dari Bapak, dan semoga saya bisa melaksanakan apa yang Bapak sarankan ke saya. Ya, betul Mas Farid. Mungkin coba itu sebelum jam 12 Mas Bapaknya bisa, Mas Farid bisa sebelum jam 12 kurangi kegiatan yang kurang bermanfaat, fokus sekolah dulu, jangan sia-siakan pengorbanan orang tua dari biayai Mas Farid. Manfaatkanlah selama Mas Farid masih bisa sekolah. Di luar sana banyak yang sekolah, ingin sekolah tapi tidak bisa membayar.
gunakanlah kesempatan ini dengan baik, Mas. Ya Pak, baik Pak. Jangan ulang-ulang kali. Kita bisa dikurangi begatannya. Ya Pak, baik Pak. Ada yang tanyakan atau disampaikan lagi sama Mas Bayu enggak? Untuk saat ini tidak ada Pak. Kalau begitu, Pak, Bapak rasa sudah cukup sesi konseling ini. Semoga Mas Bayu lebih baik dan menaik pribadi Mas Barit kembali Amin. memperbaiki prestasi Mas Barit, memperbaiki disiplin Mas Barit lebih disiplin lagi. Amin Pak. Saya Mas, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.